Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario yang kedua, penerimaan servis dengan jenis layanan luar kota, metode pembayaran QRIS, kemudian ini nomor invoice dan faktur pajaknya. Urutan inputnya yang pertama, menu CSA1, penerimaan servis, itu diinput sampai dengan simpan saja dijalankan oleh user teknisi. Kemudian menu CSA2, rekap penerimaan servis, rekap dan konfirmasinya oleh kasir, sedangkan approve-nya oleh kasir perwakilan, karena metode pembayarannya tidak sama dengan tunai. Kemudian yang terakhir, menu CSA3, confirm penerimaan servis oleh kasir perwakilan. Kita masuk ke menunya. Kode perusahaan dan site nanti otomatis terisi, tipe pembayarannya diisi dengan pelunasan, metode pembayarannya QRIS, nomor faktur pajaknya sesuai skenario. Nomor referensi ini nanti bisa diisi jika metode pembayarannya bukan tunai. Bisa diisi dengan nomor kartu atau nomor referensi transaksinya. Isinya bisa angka dan huruf. Kemudian lokasinya terisi dengan kas atau bank. Karena ini non-tunai, isinya bank. Kemudian tanggal transaksi hari ini, mata uangnya IDR. Untuk tipe pembayaran pelunasan, fulfilled value ini akan terisi sesuai dengan faktur pajaknya. Kalau contoh yang di skenario 2 ini, biaya materialnya 0, biaya servisnya 250.000, kemudian total tagihannya itu 275 dari biaya material ditambah biaya servis, kemudian ditambah PPN 10%. Biaya materialnya 0. Kemudian saya contohkan di skenario yang kedua ini transaksinya dipotong atau dipungut PBH 23. Jasanya adalah jasa teknik. Kemudian nanti total PPH yang dipungut akan otomatis dihitungkan oleh program. Sesuai dengan tarif yang ada di master dikalikan dengan biaya servis. Kemudian total customer bayar itu dihitung dari total tagihan ditambah dengan biaya materai dikurangi dengan PPH yang dipungut. Ketemu 270.000. Biaya MDR ini dari persentase dikalikan dengan total customer bayar. Kemudian total penerimaan uang itu total customer bayar dikurangi dengan biaya MDR. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu cara perhitungannya seperti apa, nanti detailnya itu ada di file skenario ini. Nanti bisa dilihat untuk cara perhitungannya. Kemudian selisih pembayarannya 0. Nah, ini jika tipe metode pembayarannya bukan tunai, nanti selisih pembayarannya itu akan selalu 0. Putusan selisih pembayaran juga blank. Kemudian keterangannya terisi dengan penerimaan servis dan ada informasi nomor SO-nya. Kemudian uang jaminannya dikembalikan, ini nanti akan terisi kalau transaksinya itu ada jaminannya. Setelah semua field diisi, klik simpan. Nah, kita copy nomor kas banknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu CSA2 untuk rekap. Nah, rekapnya ini nanti yang akan menjalankan sampai dengan konfirmasi adalah kasir. Saya ganti usernya dulu karena tadi user yang saya gunakan ini kan untuk input CSA1 adalah user teknisi. Saya ganti ke user yang kasir dulu.
Kita masuk menu CSA2. Rekap penerimaan servis. Di sini juga ada tampilan awalnya itu dashboard yang sekaligus berfungsi sebagai report. Inputannya ada kode perusahaan, site, nomor bukti, user pembuat, nomor rekap, dan user rekap. Kemudian yang ditampilkan di report ada nomor dokumen, metode pembayaran, mata uang, nilai transaksi, keterangan, nomor rekap, user pembuat, dan user approve. Untuk input transaksinya kita klik plus baru. Nah, kemudian kode perusahaan dan site-nya akan otomatis terdefault terisi. Untuk kode kas atau bank kita isi dengan bank karena tadi transaksinya kan QRIS berarti non tunai. Tipe servisnya sesuai dengan skenario luar kota. Nah, kemudian karena user yang menjalankan ini adalah kasir, maka di sini field teknisi atau helpernya akan otomatis kosong. Tapi nanti jika yang menjalankan menu ini adalah teknisi atau helper akan otomatis terisi dengan NIK sesuai user login. Kemudian tanggal input sampainya ini otomatis terisi dengan hari ini, tetapi masih bisa diganti. Masih bisa diedit. Setelah field-nya terisi, kita klik proses. Nah, di sini kita cari nomor kas bank yang terbentuk tadi. Nomornya itu ini 003-1. Kita centang. Nah, setelah centang, nanti total terima uangnya akan otomatis terisi sesuai dengan nilai transaksi yang ada di sini. Ini informasinya sederhana, jadi nanti ada nomor dokumen, kemudian metode pembayarannya apa, mata uangnya IDR, nilai transaksi, kemudian keterangan. Nah, di sini ini juga user bisa pilih lebih dari satu nomor kas bank. Kalau misalnya mau rekap beberapa bukti sekaligus juga bisa. Setelah selesai ini kita klik konfirmasi. Nah, sudah terbentuk nomor rekapnya. Nah, kita sudah jalankan menu CSA2 sampai dengan konfirmasi. Kemudian approve yang boleh menjalankan ini adalah kasir perwakilan. Saya ganti usernya ke user kasir perwakilan dulu. Kita masuk ke menu CSA2. Rekap penerimaan servis. Nah, kemudian kita panggil nomor rekap yang sudah terbentuk tadi. Kita isikan ke nomor rekap, kemudian kita klik cari. Nah, setelah klik cari, datanya nanti akan keluar, kemudian klik tanda ikon mata ini. Nah, kemudian akan muncul informasinya sesuai dengan apa yang diinput tadi. Kemudian langsung klik approve. Ya, data berhasil disetujui.
Nah, setelah approve, nanti menu ini juga bisa menghasilkan cetakan. Kita klik icon yang kuning ini, print. Ini nanti harusnya message-nya bukan hapus tapi print ya. Nah, ini. Menunya menghasilkan cetakan, rekap serah terima penerimaan servis. Nomor rekap, kemudian teknisi atau helpernya terisi dengan user yang menjalankan, yaitu kasir tadi. Tanggal input sampainya itu sesuai dengan yang diinput juga, banyaknya uang, kemudian terbilang. Ada informasi nomor dokumen kas banknya, kemudian nilai transaksi dan keterangan. Kemudian yang terakhir nanti ada informasi create by, ini user yang create sampai dengan confirm tadi. Kemudian approve by-nya. Jadi create by-nya ini user kasir, approve by-nya itu kasir perwakilan. Nah, setelah kasir perwakilan menjalankan rekap, selanjutnya masuk ke menu CSA 3 untuk confirm transaksi. Di sini juga sama, ada dashboard untuk yang berfungsi sebagai report. Inputannya ada kode perusahaan, site, nomor bukti, user create, rekap number, dan user rekap. Informasi pada reportnya ada nomor dokumen, metode pembayaran, mata uang, nilai transaksi, keterangan, rekap number, user rekap, dan user create. Untuk confirm kita klik plus baru. Inputannya ada kode perusahaan dan site yang otomatis terisi. Kemudian ada rekap number. Rekap numbernya tadi nomor 8 ini ya. Kita pilih nomor rekapnya, otomatis nilai transaksinya terisi. Kita klik proses. Saat klik proses, ini muncul detailnya sesuai dengan nomor kas bank yang tadi direkap. Kemudian langsung saja klik konfirmasi. Nah, menu ini akan menghasilkan bukti penerimaan kas atau bank. Ini counter nomornya, kemudian tanggalnya hari ini, harap terima dari customer service, banyaknya uangnya berapa, kemudian ada detail transaksinya tadi, penerimaan servis sebesar 275.000, kemudian diminus biaya MDR sebesar 1.890, diminus lagi uang muka PPh 23 5.000. Akhirnya nilai transaksi, nilai penerimaan uangnya 268.110. Approve by Stefani 2, ini sesuai dengan user yang confirm.